Kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya hari ini sangat buruk. Kualitasnya bisa berdampak buruk pada kesehatan kelompok rentan seperti anak-anak hingga lansia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebut, dari data yang diterima kementeriannya, Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia. Kedatangan Hanif ke kilang Pertamina Balongan sendiri sebagai upaya penyelamatan polusi udara di Jakarta yang makin buruk. Dari kajian yang dilakukan, memburuknya kualitas udara Jakarta ini sebesar 35–57% disumbang oleh BBM kendaraan. Teman-teman, jadi pertemuan koordinasi sebenarnya bahwa udara Jakarta sudah kita sampaikan beberapa minggu yang lalu kondisinya kualitasnya semakin menurun dan kemarin katanya nomor 2 di dunia dan hari ini seperti kemarin juga kelihatannya suasananya masih sama, jadi kita perlu melakukan langkah antisipasi. Sampai tadi malam kami menutup satu perusahaan dua perusahaan di Cikarang yang menyebabkan udara hitam itu juga udaranya masih seperti ini. Jadi setelah kita teliti dari semua kajian yang sampai kepada Menteri, maka kontribusi memburuknya Jakarta ini 35–57% disumbang dari BBM. Nah sementara BBM Jakarta seluruhnya kecuali sel itu seluruhnya dipasok dari kilang Pertamina di Balongan ini. Sehingga saya ingatkan semua bahwa perlu langkah-langkah serius Pertamina untuk sebagai pihak yang bertanggung jawab mensuplai BBM di Jakarta, Jabodetabek untuk segera merubah, memenuhi standar-standar kandungan terutama sulfurnya yang ramah lingkungan. Jadi ini yang kemudian kita lakukan pertemuan ini. Jadi secara umum bahan bakunya tidak terpengaruh, tapi yang lebih terpengaruh prosesnya untuk menjadi rendah sulfur. Ini memerlukan biaya lebih. Namun biaya lebih ini kalau kita bandingkan dengan biaya pengobatan BPJS jauh lebih murah daripada kemudian masyarakat kena ISPA yang data kami tahun 2018 sampai 2022 hampir 16 triliun. Sementara berdasarkan BPJS, kita tahu sendiri tidak semuanya terlayani BPJS. Mungkin BPJS layanannya 60 atau 50%, sehingga sisanya kan masih banyak lagi yang ISPA-nya, belum lagi komorbid yang gara-gara ISPA. Sehingga ISPA. Jadi sehingga dengan demikian kita perlu ingatkan Pertamina, ada pasal Undang-Undang 32 tahun 2009, pasal 99 ayat 1, bahwa barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan kelebihan batu mutu yang menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, dapat dikenakan pidana 1 tahun dan denda 3 miliar. Ini pasal 99 ayat 1 dari Undang-Undang 32. Ini berlaku semua, tidak ada yang kebal hukum, sehingga termasuk Pertamina kita ingatkan bersama bahwa ada konsekuensi hukum yang harus kita lakukan bila mana kemudian tidak ada perubahan terkait dengan komposisi bahan bakar dari rendah sulfur yang harus masuk ke Jabodetabek. Karena kondisi Jabodetabek sudah dalam posisi yang memburuk, jadi sehingga tidak sehat, kondisinya tidak sehat, sehingga Menteri harus mengambil langkah-langkah yang serius untuk melakukan itu, melakukan pendekatan dengan Pertamina di kilang minyak, kemudian menertibkan cerobong. Cerobong kita ada 4.000 di 48 kawasan industri Jabodetabek. Ada 4.000 lebih cerobong yang harus kita tangani. Kemudian pembakaran sampah ataupun illegal burning yang berkontribusi sampai 14%. Kemudian baru kegiatan konstruksi yang sekitar 13%. Jadi ini yang kemudian harus kita lakukan langkah-langkah bareng, tidak bisa bersama. Mungkin dalam waktu segera kami akan melakukan deklarasi ataupun apapun namanya dengan Pak Gubernur DKI, DKJ, dengan seluruh bupati wali kota Jabodetabek untuk bersama-sama melawan poluter yang menyebabkan langit kita tidak biru lagi. Oke. Udah koordinasi sama Pak Simon juga nggak di Direktur Pertamina? Kita sudah bersurat lama sekali sudah. Kenapa begitu kejadian. Mungkin Pak sudah diwakili Pak Direktur tadi sudah sana. Ini kan memang mendadak ya waktu Menteri. Kami tidak bisa men-setting agenda seperti 3 hari. Harus menyelesaikan mana yang kosong kita nyelimpet gitu ya. Kalau nggak bisa kerja sampai ke sini. Jadi demikian banyaknya yang harus ditangani. Raja Ampat baru berlalu ini. Jadi kita menjadi waktu-waktu ya. Tapi dipanggil nanti Pak, Direktur Pertamina bakal dipanggil sama Kementerian kita diskusi. Kita diskusi. Diskusi ya, aja. Diskusi. Setara Euro ya.
Sebenarnya untuk kapasitas sekelas Jakarta memang harus kita gunakan kaidah yang setara dengan Euro 4. Kalau di kota lain boleh lah, karena memang tingkat polutannya tidak terlalu tinggi. Tetapi Jakarta Jabodetabek ini tingkat polutannya yang tinggi, volume kendaraannya cukup besar, industrinya cukup besar, penduduknya juga 33,4 juta. Maka kita harus serius menangani ini, karena demikian banyak populasi yang harus kita lindungi.